Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Isneni, mahasiswi Magister Psikologi Profesi Universitas Islam Indonesia. Saat ini saya ingin mempresentasikan penelitian saya bersama Bapak Fuad Nashori mengenai pengaruh religiusitas dan self-compassion terhadap kesejahteraan psikologis pada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Baiklah, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Religiusitas dan Self-Compassion terhadap Kesejahteraan Psikologis pada Orang Tua yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus. Kehadiran seorang anak merupakan rezeki dan kebahagiaan bagi setiap keluarga. Setiap orang tua tentunya mengharapkan kehadiran anak dengan kondisi yang sehat secara fisik dan psikis. Namun pada kenyataannya tidak semua anak dapat terlahir dengan kondisi yang sesuai dengan harapan. Beberapa di antaranya mengalami keterbatasan fisik maupun psikis atau yang biasa disebut dengan anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus itu sendiri merupakan anak yang mengalami gangguan secara fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga membutuhkan pelayanan yang khusus baik dalam hal pendidikan maupun dalam hal pengasuhan. Berdasarkan Dapodik pada tahun 2018, bahwa sebaran siswa penyandang disabilitas di Indonesia terdapat 993.000 siswa. Nah, dalam Al-Quran, banyak memberikan gambaran mengenai besarnya peran anak dalam kehidupan. Sebagaimana yang dijelaskan pada Quran Surah Al-Kahfi ayat 46, bahwa anak dianggap sebagai perhiasan kehidupan di dunia bagi orang tuanya. Namun di sisi lain, anak juga dapat menjadi ujian dan cobaan bagi orang tua. Di dalam Al-Quran Surah At-Tagabun ayat 15 menjelaskan bahwa anak bukan saja menjadi perhiasan di dunia, akan tetapi bisa menjadi ujian. Orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anaknya, menyayangi, merawat, dan mendidik, meskipun anak tersebut terlahir dengan tidak sempurna. Miranda 2013 mengungkapkan bahwa orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus menanggung beban yang berat baik secara fisik maupun psikis. Kondisi seperti ini yang membuat orang tua sedih dan belum siap menerima kenyataan karena memiliki anak berkebutuhan khusus. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami tekanan psikologis, masalah kesehatan mental, kesehatan yang buruk, masalah penyesuaian, dan rendahnya kesejahteraan psikologis. Nah, kesejahteraan psikologis itu sendiri merupakan kemampuan individu menerima segala kondisi dalam dirinya, membentuk hubungan yang baik dengan orang lain, mampu menjalani kehidupan secara mandiri, mampu melakukan kontrol terhadap lingkungan, memiliki makna dan tujuan hidup, serta mampu mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Tidak semua orang tua memiliki kesejahteraan psikologis yang baik. Orang tua akan mengalami kesedihan, bahkan kekecewaan ketika mengetahui anaknya memiliki keterbatasan. Bawalsa pada tahun 2016 dalam penelitiannya menyatakan bahwa orang tua yang memiliki anak disabilitas lebih mengalami stres psikologis dibandingkan dengan orang tua yang memiliki anak normal. Stres tersebut diakibatkan karena orang tua dengan anak berkebutuhan khusus memiliki beban tersendiri baik secara fisik, psikis, dan sosialnya. Kondisi ini yang akan mempengaruhi kesejahteraan psikologis orang tua. Nah, kesejahteraan psikologis dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu religiusitas. Religiusitas merupakan hal penting dan memiliki banyak manfaat dalam proses pengasuhan dengan cara yang positif. Rahayat Al menyatakan bahwa penghayatan dan pelaksanaan terhadap nilai-nilai religius yang komprehensif akan memunculkan perasaan bahagia, senang, puas, merasa aman yang pada akhirnya akan mengacu pada ketenangan batin sehingga mampu menjalankan tuntutan peran sebagai ibu selama proses pengasuhan anak berkebutuhan khusus. Green dan Elliot juga dalam penelitiannya menghasilkan bahwa keikutsertaan individu dalam kelompok keagamaan memberikan dampak kesejahteraan psikologis terhadap anggotanya. Individu memiliki dukungan baik secara sosial maupun emosional dari komunitas keagamaan, sehingga merasa diakui dan dihargai dengan baik. Sharma dan Singh pada tahun 2019 menyatakan bahwa religiusitas dapat memprediksi kesejahteraan psikologis. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat religiusitas individu, maka individu tersebut cenderung lebih memiliki kesejahteraan psikologis. Nah, selain religiusitas, kesejahteraan psikologis juga dapat dipengaruhi oleh self-compassion. Self-compassion itu sendiri merupakan sikap yang diyakini mampu memberikan perhatian, kasih sayang, dan kebaikan kepada diri sendiri ketika dihadapkan pada situasi yang sulit dalam hidup maupun pada kekurangan yang dimiliki, serta menyadari bahwa penderitaan, kegagalan, dan kekurangan merupakan sebuah bagian yang ada
pada diri seseorang. Neff dan Costigan menyatakan bahwa self-compassion mampu melindungi individu dari berbagai emosi negatif seperti stres, cemas, dan depresi, serta menyeimbangkannya dengan emosi positif yang nantinya akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan psikologis. Adapun metode penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan studi literatur, yaitu salah satu metode penelitian yang mengutamakan penelusuran pustaka seperti buku-buku khususnya mengenai kesejahteraan psikologis, religiusitas, dan self-compassion. Peneliti juga melakukan studi literatur terhadap jurnal-jurnal penelitian sebelumnya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, sekarang masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu kesejahteraan psikologis. Seperti yang kita ketahui, kesejahteraan psikologis merupakan pencapaian potensi psikologis yang dimiliki oleh individu dalam kemampuannya menerima diri sendiri, memiliki hubungan interpersonal yang baik, memiliki tujuan hidup, kemandirian, dan mampu mengatasi lingkungan serta adanya pengembangan diri. Di sini kesejahteraan psikologis terbagi atas 6 dimensi. Yang pertama itu self-acceptance, mengacu pada penerimaan diri individu. Dalam hal ini kemampuannya dalam menilai secara positif terhadap diri sendiri. Yang kedua, positive relation with others, yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam membina hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, autonomi, mengacu pada kemampuan individu untuk hidup secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Yang keempat, environmental mastery, mengacu pada kemampuan individu untuk memilih dan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan keadaan dirinya. Yang kelima, purpose in life, yang berkaitan dengan keyakinan bahwa individu memiliki tujuan hidup. Dan yang keenam adalah personal growth, mengacu pada kemampuan individu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Nah, individu yang memiliki kesejahteraan psikologis tinggi mampu menerima dirinya secara positif dan mampu mengembangkan potensinya secara maksimal, mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, dapat melakukan segala hal dan mengatur kebutuhan diri secara mandiri, mampu memanfaatkan peluang dan menciptakan kesempatan agar dapat mengembangkan dirinya, serta mempunyai tujuan hidup yang jelas sehingga dapat mencapai kepuasan hidup. Sebaliknya, individu yang memiliki kesejahteraan psikologis rendah cenderung tidak mampu menerima dirinya dengan baik, mudah stres, depresi, tidak puas diri, sulit menjalin hubungan yang baik, merasa terisolasi, bergantung pada orang lain, kurang dapat menguasai lingkungan sehingga tidak mampu berkembang dengan optimal, cenderung terkurung pada masa lalu, tidak memiliki arah hidup yang jelas, sehingga tidak mampu menghadapi perubahan. Nah, selanjutnya religiusitas. Religiusitas merupakan seberapa jauh pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan ibadah, serta penghayatan terkait agama yang dianut. Bagi umat Islam terkait pengetahuan, keyakinan, ibadah, dan penghayatan mengenai agama Islam. Rahmawati menyatakan bahwa religiusitas dalam sudut pandang Islam mengacu pada pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran dari perintah Allah. Dalam setting Islam, Ancuk dan Suroso menyatakan bahwa ada 5 dimensi religiusitas, yaitu akidah, ibadah, akhlak, ilmu, dan ihsan. Agama dapat menjadi pedoman yang memberikan arahan, dukungan, bimbingan, dan harapan. Penghayatan terhadap agama yang baik akan menumbuhkan kesadaran diri dan kepasrahan diri kepada Tuhan, sehingga menghasilkan sikap dan penerimaan diri yang baik. McCullough, Emmons, dan Sang menyatakan bahwa religiusitas memberikan pemahaman kepada setiap individu bahwa kehidupan yang terjadi dalam hidupnya merupakan suatu hal yang telah dikaruniakan Tuhan kepadanya. Orang tua dengan anak berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan mampu menerima segala kondisi dan keadaan yang terjadi dalam hidupnya karena meyakini bahwa hal tersebut merupakan bagian dari Tuhan. Selanjutnya, self-compassion. Neff menyatakan bahwa self-compassion merupakan sikap yang diyakini mampu memberikan perhatian, kasih sayang, dan kebaikan kepada diri sendiri ketika dihadapkan pada situasi yang sulit dalam hidup maupun pada kekurangan yang dimiliki, serta menyadari bahwa penderitaan, kegagalan, dan kekurangan merupakan sebuah bagian yang ada pada diri seseorang. Self-compassion terdiri atas 3 aspek. Yang pertama, self-kindness, mengacu pada kecenderungan untuk menjadi suportif, simpati, dan bersikap baik kepada diri sendiri ketika dihadapkan pada kekurangan atau kelemahan yang dimiliki. Yang kedua, common humanity, pandangan bahwa kegagalan, masalah, dan tantangan hidup merupakan bagian dari kehidupan manusia. Yang ketiga, mindfulness, yang merupakan kesadaran akan pengalaman, membiarkan pikiran, emosi, dan sensasi apapun memasuki kesadaran tanpa penilaian, penghindaran, ataupun represi.
Self-compassion dapat menjadi strategi dalam penyesuaian untuk menata emosi dengan menurunkan emosi negatif serta meningkatkan emosi positif dengan cara menggali kebaikan dari potensi diri dalam diri. Self-compassion dibutuhkan oleh orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus karena dapat membantu individu dalam menyikapi segala kekurangan, permasalahan, dan situasi sulit yang ada dalam kehidupan. Nah, religiositas, self-compassion, dan kesejahteraan psikologis. Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari dan Sumiati bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari self-compassion, religiositas, support group, dan pendapatan terhadap subjektif well-being orang tua yang memiliki anak tunagrahita. Selain itu, Fauzia dalam penelitiannya menyatakan bahwa religiositas memiliki hubungan yang positif dengan kesejahteraan psikologis, yang berarti bahwa semakin tinggi religiositas maka semakin tinggi pula kesejahteraan psikologis individu, yang artinya individu yang taat kepada perintah agama, mematuhi setiap larangan, serta menjalankan semua hal yang baik, karena keyakinan yang dianut akan memberikan efek positif bagi diri individu, seperti dirinya merasa aman, tentram, dan lebih bijaksana ketika menghadapi masalah. Dan Faso juga menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat self-compassion orang tua yang memiliki anak autis, maka semakin tinggi pula kesejahteraannya. Self-compassion menunjukkan hubungan yang signifikan dan positif dengan kepuasan hidup, harapan, dan tujuan hidup, serta berkorelasi negatif dengan depresi, tekanan, disfungsi hubungan, dan kesulitan dalam mengasuh anak. Kesimpulannya bahwa kesejahteraan psikologis merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh individu, termasuk orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus memiliki banyak beban fisik maupun psikis dalam mengasuh dan mendidik anak yang berkebutuhan khusus. Religiositas dan self-compassion memberikan pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan psikologis pada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Religiositas dipandang mampu memberikan kesadaran diri dan kepasrahan kepada Allah sehingga dapat menumbuhkan sikap serta penerimaan diri yang baik terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup manusia. Selain itu, self-compassion mampu memberikan pemahaman bahwa segala musibah, kegagalan, dan kekurangan yang terjadi merupakan bagian dari kehidupan yang harus dijalani sehingga mampu memberikan perhatian, kebaikan, dan kasih sayang pada diri sendiri dalam situasi apapun. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian dengan menggunakan metode lain seperti kualitatif, kuantitatif, ataupun intervensi. Penggunaan metode intervensi diharapkan dapat melibatkan religiositas dan self-compassion yang dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui berbagai alternatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis pada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.